Dalam sahih Sayyidina Ali karramallahu wajhahu memberikan kabar kepada kita ada 6 syarat ilmu. Ala la tanalul ilma illa bisittatin ta'un bika admuya bibayani tukai wa ngirsi wa tibai wa mulqati wa irsadil ustadi wa tulil jamani. Alala ingatlah kanalul ilma tidak akan memperoleh ilmu illa bisitatin kecuali 6 syarat. Kanalul ilma illa bisitatin. Yang pertama adalah duka, cerdas. Makanya kalau di pesantren itu bagaimana biar sampai bisa dapat cerdas itu, kiai-kiai nganjurin anak-anak santrinya untuk tirakatan biar cerdas. Biar cerdas. Jadi cetakan kiai itu biar cerdas adalah tirakat atau riadoh. Ada yang riadoh dengan puasa, jadi biar duka dulu. Karena syarat cari ilmu itu harus duka. Dukain itu adalah cerdas. Wahirsin, semangat. Harus punya sifat semangat yang luar biasa mencari ilmu itu. Jadi jangan kena penyakit B sama M. Apa B sama M? Bosan, malas. Itu penyakit. Pertama malas bisa dilawan, timbul bosan. Akhirnya tidak dapat ilmu. Syaratnya. Yang ketiga adalah irsiu wastibain, sabar. Kudu sabar. Kalau kiai marah itu bukan berarti untuk salah, tapi diuji santrinya biar salah. Makanya mohon maaf ya, perbedaannya anak sekarang dengan orang dulu beda. Kenapa? Kalau orang dulu dipukul sama kiainya bukan ngambek, tapi malah semangat, takut dia. Kenapa? Mbak, saya mau ngapalin dulu, kenapa? Kita dipukul guru, kalau enggak apa? Betul kan? Kalau sekarang ibarat kata dipukul sama gurunya karena enggak apa, besok enggak masuk. Ya. Gimana? Enggak semangat, malah masuk kantor polisi. Genahan. Makanya ilmu ini gak bakal bisa dapat karena tidak adanya sabar. Gemblengan guru, digembleng sama guru, dimarah sama guru, ngambek, udah gak akan tertolak ilmu itu. Kalau zaman dulu mohon maaf ya, saya pribadi aja ibarat kata tiba saya sangat takabur walakin akibat. Ketika itu bayangkan pulang sekolah itu berangkat sekolah itu masuk jam 8. Nah, saya harus boleh keluar dari pesantren pondok dari rumah Bunyai itu selesai cuci piring dulu, benah dulu setelah anak-anak dia ini berangkat sekolah. Saya yang rapi dulu bekas sarapannya. Habis itu berangkat jam 8 kurang 1/4. Tahu nggak berapa jarak sekolahannya? 3 kilo. Itu saya harus berlari jalan ya, dengan lari sekencang-kencangnya dalam jangka waktu 15 menit sampai sekolahan. Kalau terlambat disetrak 3 kilo dalam jangka waktu 15 menit harus sampai sekolahan. Karena jam 7:30 lewat 15 menit saya baru berangkat. Jam 8 sekolah masuk. Pulang sekolah jam 2. Itu langsung nimba bak mandinya kiai. Setelah itu
ngadu, murid saya rumah kiai, ngadu nyemen, bantuin tukang. Kelar jam 5:30 menjelang maghrib, habis sholat maghrib setoran. Hafal waktu hafalannya. Kagak hafal dihukum. Kalau teman-teman itu digambar langsung sama gurunya, karena abdi kiai tidak digambar. Cuman disuruh diri kaki satu, tangan di kuping sampai selesai, lumayan. Sampai bisa disuruh diri kaki satu di depan. Ya lumayan malu, nggak sakit sih dipukul, mendingan dipukul sakit selesai. Ini sakitnya sampai di hati, kenapa? Dihukumnya diri sampai selesai. Tadi ledekin sama kiainya, bilangin abi, mungkin dihukum. Kirain bercanda, diaduin bener. Ibi tadi mungkin dihukum, dimarah lagi sama kiai, kenapa dihukum? Ya sempat ngakal ya. Kenapa tadi hafal? Marah. Padahal pada waktu berhafal malah dimarah. Akhirnya dengan itu dikasih kesempatan apa? Cara menghafal sambil kerja. Alhamdulillah. Jadi tetap bisa setoran. Cara menghafal sambil kerja. Emang belum diajarin apa sambil kerja sambil ngapal? Kamu sambil nimba nih caranya. Kamu sambil ngaduk ini caranya, masya Allah. Jadi itu malam kita sebelum tidur catat dulu besok yang mau setoran apa. Semua surat Ar-Rahman yang kita mau setor tulis dulu dengan tangan kita malamnya. Nah paginya kantongin. Pulang sekolah sambil jalan itu sambil baca, sambil baca, sambil baca. Enggak mungkin kagak hafal kalau kita semangat, betul nggak? Oh begitu caranya. Kita praktekin ternyata betul. Jadi nggak ada waktu yang tersita. Jadi benar-benar malamnya kita disuruh tulis apa yang besok mau disetorin, kita tulis tuh. Supaya kita kajian surat Al-Waqiah kita tulis dulu dengan tangan kita. Setelah kita tulis taruh di kantong. Sambil jalan, sambil baca, sambil jalan, sambil baca, sambil ngaduk, sambil baca, sambil limbah, sambil baca. Jadi nggak ada kesempatan sedikit pun untuk tidak menghafal. Subhanallah. Akhirnya alhamdulillah nggak dihukum. Awalnya karena nggak tahu caranya, akhirnya dihukum terus. Setoran tetap setoran. Nah ini, ya sabar. Wastibari. Terus wabul gha. Bulghatin atau bulghatin? Ya, ada modalnya. Punya modal. Ya, kira-kira anak sekolah SD 1 sampai dengan kelas 6 itu pakai modal nggak? Walaupun BPJS kira-kira suruh beli sepatu nggak? Beli baju nggak? Beli buku nggak? KJP ya, KJP tetap beli baju, betul? Beli buku nggak? Tetap kan itu modal. Nah modal kita gimana? Nah ya udah minimal kita kertas sama pulpen yang penting dicatat modal kita. Kalau saya di pesantren itu kalau beli di kitab itu selalu 3. Ya, dari mana dapetin kitabnya? Mau kerja itu, mau kita berkitab itu, saya harus kerja dulu nyari pasir di bari. Dari pasir jam 12 malam sampai jam 3, alhamdulillah dapat 7.000 bagi 2. Karena berdua nyarinya 7.000 berdua, 3.500, 3.500. Yang 500 kan 7.500 dapatnya bagi 2, yang 500 dirokok berdua. Dapat duit 3.500 bisa kembali bisa kembali beras. Nih kenapa? Wastibari, sabar, terus ada modalnya. Terus yang ketiga, wa irsadil ustadi, selalu mengikuti petunjuk guru. Irsad itu petunjuk, mursyid itu yang nunjukin. Maka banyak yang berkata tarekat itu mursyid. Semua mursyid itu adalah yang memberi petunjuk, jadi guru. Mursyid. Irsyad itu irsadil ustadi, ada petunjuk guru. Irsadil ustadi wa tolir ya panjang masanya.